2 membahas tentang makna puasa, dan kelompok seterusnya anggap sudah selesai. Kemudian nanti dipresentasikan satu persatu ke depan. Baik, alhamdulillah kelompok 1 sudah menyampaikan hukum daripada puasa. Kemudian kemudian masih 2 menit. Masih 2 menit ya. Baik, kemudian ada anak bapak yang bisa menyebutkan materi kita pada hari ini? Masih menit. Ada? Baik, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian materi kita pada hari ini tentang puasa, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa puasa itu dibagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Seperti puasa wajib itu adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, sementara di puasa sunnah itu adalah puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Baik anak-anak Bapak, anggap sudah mengerti, memang sudah mengerti. Ini saja yang Bapak sampaikan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ada yang menyiapkan untuk PPT? Sudah? Selanjutnya Mas Anwar, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, Bapak masuk. Baik, karena Lama-lama. sedang ada yang tidur, tidak boleh mengganggu, maka saya selesaikan demikian ya. Kamu Dewa. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang suatu apapun. Kalau ada kurang ya ditambah-tambahin aja. Ada punya kawan di situ pada nganggur kan, mending dipakai dulu. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa tidak ada? Harusnya ada satu orang yang tidak hadir, biar alurnya itu berbeda. Saya harus mengarang lagi. Bapak harus mengarang lagi ya. Baik, karena semuanya hadir, maka kita lanjut kepada alur yang berikutnya, yaitu kita membuat kesepakatan kelas. Mantap. Kesepakatan kelas itu anak-anak, kalau sudah dibuat tidak boleh dirubah lagi. Yang namanya juga sudah sepakat, kecuali tadi selebar atau selamat itu boleh tidak sepakat. Nah, kesepakatannya sudah selesai. Yang berikutnya yaitu kita sebagai orang Indonesia, kita harus berjiwa patriot. Untuk membuktikan patriotisme kita, maka kita buktikan dengan menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Indonesia anggap selesai. Terima kasih. Udah lagi. Anak Bapak patu-patu semua. Disuruh bernyanyi, ditanya, apa Pak? Harusnya nggak kayak gitu konsepnya. Ketika Bapak suruh bernyanyi lagu nasional, ya udah nyanyikan aja, namanya juga nasional. Justru itulah membuktikan kita itu belum patriotisme. Harusnya itu kita sudah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ngomong apa saya? Itu tidak masuk pada dalam alur. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak
ada cerita. Menarik nih. Satu aja ceritanya. Jika ada kesamaan nama atau tempat, bahkan ciri khas, itu dianggap sebagai fiktif belaka. Jadi bukan bermaksud Bapak juga ingin melakukan hal yang sama pada anak-anak Bapak sekalian. Suatu hari seorang siswa bernama Dinda, Masya Allah. dia sedang berjalan ke kantin. Dinda ini dengan wajah yang gembul, kemudian rambutnya keriting, kacamata tebal, berjalan ke kantin. Seperti ini berjalan. Kalau seperti ini ngesot, itu juga tidak ada di dalam matur. Nah terus, ketika Dinda ini sudah di kantin, ada anak lain yang menyampaikan kepada Dinda, keriting sekali rambut kamu, seperti Indomie. Tebal sekali kacamata kamu, seperti jendela hotel Kriya. Dan begitu seterusnya. Akhirnya Dinda pergi ke sudut ruangan, sesenggukan menangis meratapi nasib. Dia tidak mau lagi bergaul dan berteman, karena siapapun yang berteman dengan dia dan akan dibully juga. Itu pembulian. Nah itulah pembelajaran kita hari ini. Tapi bukan kita membuli, tetapi larangan. Kita sebagai orang yang sedang belajar, kita harus belajar untuk menggunakan bahasa yang sebaliknya. Kalau ada tadi kita lihat rambut kawan kita tuh keriting, maka kita puji. Bagus sekali rambut kamu, seperti Indomie. Ya Allah, anak Bapak tidak boleh seperti itu. Bapak kutuk kamu. Jadi duit. Aku ada. Jadi murid soleh. Iya, semoga. Nah, sampai di mana tadi? Iya, kita puji. Bagus sekali rambut kamu, Dinda, seperti awan yang sedang beriring-iringan. Akhirnya si Dinda ini tidak Ya, 1 menit lagi. Iya, Pak. 1 menit lagi. Apa artinya dimulai kalau harus ada Diakhiri. inilah yang tidak enaknya dalam kehidupan kita. Sebagaimana bagusnya kita merangkai perpisahan, tentu akan ada air mata yang berurai. Baik anak-anak, demikianlah pembulian, maksudnya materi pada hari ini. Karena tadi sudah diingatkan, itu kalau diingatkan sekali lagi dicoret saya. Demikian ya. Bapak tutup dengan sebuah pantun. Jangan-jangan Sudah, itu tadi pantun. Ada disebutkan pantun. Pantunnya, ini saya sebut lagi pantun. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang beban. Bapak jumpa lagi. Beban saya sudah hilang. Saya mau ngeteh. Semakin sore semakin menyala, menggembirakan ya. Ini tadi materinya apa belum tak tulis sih. bingung, Apa materi tadi? bingung juri. Buli.
Ya. Bingung Oke, juri. selanjutnya Bu Wila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suara yang udah makan? Alhamdulillah Ibu, tes sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu baru ada suaranya. Dah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berhadir semua. Selanjutnya kita ada kesepakatan kelas. Di waktu Ibu menjelaskan, tidak ada yang memegang pulpen dan tidak ada yang menulis. Selanjutnya untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang dahulu, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Terlebih dahulu kita, Ibu mohon untuk bangun semuanya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anggap sudah selesai. Hari ini Ibu ada sedikit. Ada Ibu kata clap, boom, kawan. Kalau Ibu bilang kawan, kalian pegang kawan. Kalau Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau bilang boom, kalian tepuk meja. Paham? Paham. Kita tes ya. 1, 2, 3. Clap, clap, boom. Paham? Kita mulai sekarang ya. Clap, clap, boom, kawan. Pegang. Ya, paham? Sekali lagi Ibu tes biar kita konsentrasi waktu Ibu kasih pembelajarannya. Clap, clap, boom. Boom, 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 clap. Boom, boom, clap. Oke. Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Iya, benar sekali. Materi kita sebelumnya yaitu tentang indera penglihatan. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya. Enggak. Emang iya tabelnya, tapi nggak diganti sama orang. Coba tutup telinga kalian. Bisa nggak kita mendengar? Bisa. Tidak. Ibu mau tanya lagi. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara teman, suara musik, atau suara burung? Dengan apa kita mendengarnya? Dengan telinga. Dengan telinga. Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi indera pendengaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian utama telinga manusia, yaitu ada telinga luar, tengah, dan dalam beserta fungsinya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jalannya gelombang suara melalui bagian-bagian telinga hingga sampai ke otak. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ tubuh manusia dalam menerima rangsangan dari lingkungan serta cara menjaga kesehatannya. Udah. Ibu akan bertanya, mengapa kita bisa mendengar? Iya. Bagaimana suara bisa sampai ke otak kita? Kan kita mendengar. Tiba-tiba kenapa suaranya bisa sampai ke otak kita? Iya, karena melalui gendang telinga dan ditransfer ke saraf otak kita. Ibu ada video pembelajaran. Ayo sama-sama kita nonton videonya. Iya, sekarang apa itu telinga? Videonya nggak putar dengan tegak waktunya. Nah, telinga itu apa? Telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh.
fungsi utama telinga adalah untuk menerima rangsang berupa gelombang bunyi. Nah, bagian-bagian telinga ini dibagi menjadi tiga. Coba perhatikan. Nah, ini ada tiga. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar yang mana saja? Yaitu daun telinga, saluran telinga, dan ada gendang telinga. iya. Kalau telinga tengah yang mana? Ada tulang martir, tulang sangguandi, dan tulang landasan. Yang terakhir ada telinga apa ini? Telinga dalam. Yaitu ada saluran Eustachius, rumah siput atau dinamakan dengan koklea, saraf pendengaran, dan saluran setengah lingkaran. Habis itu bagaimana cara kita menjaga telinga kita biar kita sempurna mendengarkan apa yang kita dengar? Yaitu cara menjaganya yang pertama, jaga kebersihan telinga, tetapi hindari membersihkan dengan benda yang biasanya kita dengan apa kita membersihkan telinga? Iya, menggunakan katembat. Yang kedua ada hindari paparan suara terlalu keras. Kalau manusia kita hanya bisa dapat mendengar suara dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika selebih dari 20.000 Hz, maka gendang telinga kita tidak sanggup menerima suara tersebut, maka gendang telinga kita akan pecah. Yang ketiga, periksakan kesehatan telinga secara rutin ke dokter. Jika telinganya bermasalah, gatal-gatal sering, itu segera pergi ke dokter. Adapun gangguan telinga kita yaitu ada infeksi telinga disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang kedua, ada gangguan pendengaran terjadi akibat paparan suara keras atau kerusakan saraf. Oke. Ada yang ingin bertanya sebelum kita bagi kelompok? Tidak ada, Bu. Bagi aja kelompok. Sudah paham semuanya, nggak? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Dah, Ibu akan membagikan 3 kelompok. Setiap kelompok Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, coba masing-masing kelompok bacakan dulu LKPD-nya karena kita akan membuat praktikum tentang telinga. Nah, Selesai juga ini. praktikumnya, coba perhatikan. Nanti kan, pertama di langkah-langkahnya, ambil gelas dan balon. Balonnya kita ikatkan dengan karet biar dia ketat. Kalau tidak ketat, maka dia tidak akan bisa. Setelah itu di atas balon ini kita taruh garam. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada garam ini. Nah, jika tidak ditiup, apakah garamnya akan bergerak? Enggak, pintar. Dah, jika ditiup, garamnya apakah akan bergerak? Gerak. Sekarang coba masing-masing anak-anak Ibu jawab LKPD kelompoknya masing-masing. Setelah itu Satu setiap menit kelompok lagi. maju ke depan. Ya, Pak. Oke, sudah siap? Silakan maju kelompok 1. Oke, beri tepukan untuk kelompok 1. Yeay. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang lain sudah bagus, tapi yang bagus yaitu kelompok 2. Beri tepukan untuk kelompok 2. Yeay. Oh, deh. Nah, jadi selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada mata pelajaran kita hari ini? Iya, benar sekali. Jadi bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3. Bagian telinga luar, tengah, dan dalam. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Sudah sampai mana kita bisa? Oke, sudah siap. Selanjutnya Ibu mau tanya refleksi pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Nah, Ibu ada stiker di sini. Kalian ambil, setiap anak-anak Ibu ambil stiker, tempel di dinding di refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, udah siap. Jadi kita minggu depan kita akan ulangan bab 2, yaitu materi tentang sistem pendengaran. Ibu akhiri, kita akhiri dengan
Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mantap. Udah selesai semua? Udah ya? Belum. Selanjutnya siapa? Suatu ya. Pakai LCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, kita biasanya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bu Swa mau melihat semangatnya dulu. Karena Bu Swa ini udah pada lemes-lemes. Apa karena pembelajaran siang ya? Iya. Sekarang kita nyanyikan lagu Kalau Kau Senang. Tahu? Tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati teriak hore. Kalau kau senang hati teriak oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini kita di kelas 5. Ini udah pada kenal belum ya sama teman-temannya? Sudah. Sekarang coba perhatikan wajah teman-teman kita. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Arif hadir, Bu. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Uswa mau mengingatkan dulu apa kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati. Pertama, ketika saat jam mata pelajaran dimulai, tidak ada yang boleh makan. Kemudian saat Bu Uswa menjelaskan pembelajaran, tidak ada yang berbicara dan bercerita dengan kawan. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Nah, sekarang Bu Uswa mau tanya. Ini kan ruang kelas 5 nih. Banyak benda-benda di sini. Coba perhatikan mana benda di kelas ini yang dapat memancarkan cahaya. Lampu. Iya, pinter Kakak Khairun Nisa. Tepuk tangan untuk Kakak Khairun Nisa. Nah, benda yang di dalam kelas ini yang dapat memancarkan cahaya itu adalah lampu. Lampu itu menyala apa padam ya? Menyala. Oke, sekarang Bu Uswa. Menyala, Kak. Jangan dimatikan nih. Ini gelap apa terang ya? Terang. Jangan Kenapa diberat. kok bisa gelap? Karena lampunya dimatikan. Oke, sekarang Bu Uswa tekan lagi. Terang ya? Terang. Kira-kira kenapa lampunya bisa menyala? Karena ada iya, pinter Kak Wela. Karena adanya listrik. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Listrik. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Apa tujuan kita belajar hari ini? Pertama, nanti setelah kita selesai belajar, kita akan mengetahui apa itu pengertian Mantap. listrik. Kemudian bagaimana listrik ini bekerja sehingga bisa menghidupkan lampu AC ataupun kipas angin. Kemudian nanti kita akan melakukan praktek. Minggu lalu Kang Uswa sudah menginformasikan untuk membawa alat dan bahan. Ada di bawah? Ada. Oke, nanti kita akan mempraktekkan membuat rangkaian listrik sederhana. Mau? Oke. Selanjutnya. Nah, tadi katanya lampu ini menyala karena adanya listrik. Sekarang Bu Uswa mau tanya, kok bisa ya listrik ini menghidupkan lampu, sedangkan bagaimana listrik ini masuk ke dalam lampu? Kan lampunya tinggi.
Bagaimana ya? Ada kabarnya, Bu. Iya, pintar. Kok tahu sih, Abang? Ada Lihat belajar ya? ayah. Karena abang Iya, ganteng. ada lihat ayah. Ayahnya kerja PLN ya, Nak? Iya, Bu. Oke, nah jadi listrik ini, lampu ini dapat menyala karena listrik itu mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian yang seperti apa? Nah, dia rangkaian itu ada dua. Ada rangkaian tertutup seperti ini, ada rangkaian terbuka. Nah, listrik ini dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nah, seperti tadi yang Bu Uswa itu tadi. Bu Uswa. Tadi kan Bu Uswa tekan itu saklarnya. Ketika Bu Uswa tekan off, maka rangkaiannya itu terbuka sehingga arus listriknya tidak sampai dari kutub positif menuju kutub negatif. Ketika Bu Uswa tekan saklarnya menjadi on, maka rangkaiannya itu akan tertutup sehingga rangkaian listriknya itu bisa mengalir dari kutub positif baterai menuju kutub negatif. Sekarang tugas kita itu apa? Nah, tugas kita yaitu akan membuat rangkaian listrik sederhana. Kita akan membuktikan betul tidak ya kalau rangkaian terbuka itu menyebabkan listriknya tidak menyala, ataupun betul tidak ya kalau rangkaian yang tertutup akan membuat bola lampu itu menyala. Oke, jadi ini Ibu akan ada KPD akan Bu Uswa bagikan. Sebelum Bu Uswa bagikan, Bu Uswa akan jelaskan dulu. Sebelum jadi cara membuatnya itu pertama kita lihat videonya dulu. Oke, udah paham cara pembuatannya? Sudah. Silakan kerjakan dengan kelompok masing-masing. Jawab soal yang sudah ada. Nah, udah selesai semua? Udah, Bu. Udah, silakan maju kelompok 1. Udah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, karena semua sudah maju, maka siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Ya, Abang Adi, bagaimana listrik itu dapat mengalir? Pada rangkaian seperti apa ya, Bang Adi? Anggap udah selesai, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Abang Adi. Masya Allah. Kalau kayak gini cepat pembelajaran. Nah, sekarang Bu Uswa mau tanya. Ini pembelajaran sudah berakhir. Kira-kira senang nggak ya kita belajar hari ini? Senang banget, Ibu. Kalau Tiap hari kita praktek bisa nggak ya? bisa sekali, Bu. Tapi tergantung materi ya. Nanti Iya. kalau ada materi praktek kita praktek selalu. Senang nggak praktek? Senang sekali, Bu. Main-main tanah, Bu. Mau ice breaking lagi? Mau, Bu. Mau? Oke, sekarang pegang pundak kawannya masing-masing. Kawannya masing-masing. Udah, ketika Bu Uswa bilang hujan rintik-rintik, buat seperti ini. Udah, ketika Bu Uswa bilang hujan-hujan batu, buat seperti ini. Ke bahu kawan. Ketika Bu Uswa bilang petir menyambar, buat seperti ini. Bisa? Bisa. Ketika Bu Uswa bilang hujan badai, pegang pundak kawan, buat seperti ini. Bisa ya? Oke, yang laki-laki jangan pegang yang perempuan. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Siap? Siap, Ibu. Oke, yang hafal boleh nyanyi. Pada hari Iya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Tepuk tangan dulu. Oke, insya Allah. Udah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kalau kita panjang umur, kita akan berjumpa di materi yaitu perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Ya, pembelajaran yang sudah berakhir, kita akhiri dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
100 nilainya, Bu. Ya, ini ada Ira ya. Ya. Kamar mandi. Muklis. Bu Ira. Ira apa? Muklis nggak ada. Muklis ora. Ya 20 ini 20. Masya Allah. Siapa namanya satu lagi? Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini semuanya anak ibu? Alhamdulillah luar biasa Allah. Ya, hari ini hari apa teman-teman? Hari Hari ini hari apa teman-teman? hari Hari Sabtu. Iya, hari ini hari Sabtu kita akan belajar tentang panca indera. Nah, Bu ada nyanyi nih. Ini mata, ini telinga, hidung dan mulut, ini tangan, ini kaki, anggota tubuhku, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau. Kita makan pakai tangan, kita lari pakai kaki, melompat seperti kelinci. Nah, ada yang tahu nggak lagu itu? Nggak tahu, nanti kita belajar lagi ya. Nah, tadi kan di lagu itu udah ada yang nyanyiin, ada mata. Nah, siapa yang punya mata? Saya. Nggak punya mata? Nah, coba sekarang matanya ditutup semuanya. Semuanya tutup mata. Gelap ibu guru. Apa yang terjadi? Gelap. Apa yang terjadi? Gelap. Nggak nampak, gelap. Nah, berarti siapa yang tahu fungsi mata itu untuk apa? Melihat. Iya, pandai. Nah, sekarang coba Ibu ngomong ya. Pada dengar nggak? Enggak, Bu. Enggak, berarti itu apa? Fungsi telinga. Berarti telinga. Telinga itu fungsinya untuk apa? Mendengar. Mendengar. Kalau ibu berbicara kecil tadi dengar nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kalau ibu bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengar nggak? Dengar. Kalau ibu bilang dengar nggak? Tidak. Berarti telinga itu fungsinya untuk mendengar. Nah, sekarang ada ini. Nih, siapa yang tahu ini gambar apa? Mata. hidung. Yang ini. Hidung. Ini gambar apa? Hidung. Hidung. Siapa yang punya hidung? Coba tunjuk hidungnya. Mana? Yang ini. Yang ini. Iya. Ada berapa hidung kita? Ada 2 Untuk apa lubangnya. hidung? Mencium. Nafas. Berapa semua? Nih, kalau ibu semprotin parfum, nah, ada tercium nggak? Ada. Ada tercium nggak? Ada tercium. Apa Gerah, Bu, aromanya? gerah. Wangi. Nah, berarti itu adalah fungsi dari Hidung. hidung. Apa fungsi dari hidung? Mencium aroma. Nah, sekarang Nah, sekarang ini
Siapa yang tahu ini apa? Siapa yang tahu ini apa? Lidah. Di mana letak lidah? Dalam mulut. Dalam mulut. Coba nampakkan lidahnya semua. Coba. Ya, nah, coba sekarang apa fungsi dari lidah? Untuk merasa. Merasa apa? Makanan. Coba itu di meja udah ibu taruh teh kan? Nah, coba dirasa tehnya. Manis. Apa rasanya? Manis. Manis. Berarti lidah juga bisa merasakan rasa manis. Ada berapa lidah kita? 1. Ada berapa? 1. Kenapa nggak jawab? Ada berapa? 1. Ada 1. Nah, coba lihat di sini. Coba. Nih di sini lidahnya ada bisa mencoba berbagai macam rasa. Ada rasa? Kalau ini strawberry rasanya apa? Asam. Ini rasanya apa? Es krim. Manis. Apalagi ya? Nah, kalau saya tanya teman-teman minum rasanya apa? Manis. Nah, coba sekarang ayo kita ulang lagi yang kita tadi. 1, 2, 3. Ini mata, ini telinga, hidung dan mulut. Ini tangan, ini kaki, anggota tubuhku. Mata, Untuk melihat, telinga, untuk mendengar, hidung, untuk mencium bau. kita Makan pakai tangan, kita lari pakai kaki, melompat, lompat seperti kelinci. Nah, sudah. Sekarang senang nggak sekolah hari ini? Senang. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Tentang panca indera. Ada mata, Di telinga, hidung. dan lidah. Nah, kalau senang ke sekolah, senang nggak ke sekolah hari ini? Senang. Kalau senang, besok jangan lupa datang lagi ke Ke sekolah. Ibu Ira, mohon maaf kalau selama mengajar banyak salah ya. Iya, Ibu. Sudah, Ibu akhiri dengan salam.